Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu afdhalul taslim ala mabu'uthi rahmatan lil alamin. Habibina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin wal hadirat kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu jamaah jamaah duha ya. Salat subuh dari tadi. Zuhur masih lama. Gimana kabar Pak Ibu? Alhamdulillah. Bersyukur kita pada Allah yang telah menghimpun kita di tempat yang mulia ini dalam rangka mempelajari kitab Allah. Semoga Allah jadikan kita ahlul Quran. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan tafsir surat Al-Fajr. Ayat keberapa? Surat Al-Fajr. Sekarang 15 lagi. Baik, sudah 3 pekan libur Bu ya. Kita baca A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Al-Fatihah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayat 15. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alayhi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Kalla إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم.
Baik. Jika ayat sebelumnya membahas tentang umat-umat terdahulu, yaitu umat-umat yang punya peradaban luar biasa, yaitu kaum Ma'ad yang ada di selatan Yaman, kaum Samud yang ada di utara, ya, kemudian kaum Fir'aun yang ada di Mesir, di barat ketika itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengepung orang Arab ketika itu dengan saksi mati, saksi bisu tentang betapa peradaban yang dibangun oleh orang-orang yang ingkar, tidak ada iman, amal soleh, itu sia-sia. Maka ayat yang ke-15, ya kan, mau orang Arab itu berdagang ke selatan, ketemu ayat Allah, yaitu bangsa Ad. Ketemu ke utara dia, ketemu lagi dengan bangsa Samud. Kan kehidupan mereka begitu. Mau ke luar negeri sedikit, ke Mesir, ketemu Fir'aun. Itulah kira-kira. Itulah salah satu hikmah kenapa umat-umat terdahulu itu kisahnya beredar, mengelilingi bangsa Arab atau Jazirah Arabia. Ya. Baik, kemudian ayat yang ke-15, fa'amma al-insan iza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akramani. Baik. Kalau ada kalimat amma dalam Al-Qur'anul Karim, biasanya itu Allah ingin menjelaskan satu kondisi dan kondisi yang lain. Terkadang pembagian dari manusia. Ya. Fa'amma, ini satu golongan nih. Al-insan, atau satu situasi. Adapun insan. Nah, lafaz insan ini salah satu lafaz yang mewakili makna manusia, namun dia memiliki karakter khusus. Kalau Allah sudah menyebut kata insan. Ya, manusia dalam Al-Quran banyak istilahnya. Kadang Allah menyebut manusia itu dengan Bani Adam. Ya Bu ya, Bani Adam, keturunan dari Nabi Adam. Identitasnya sebagai keturunan Adam alaihissalam. Terkadang Allah menyebut manusia disebut dengan Al-Ins dalam rangka mengkomparasi dengan makhluk yang lain. Mukallaf yang lain itu jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia. Kemudian Allah terkadang menyebut manusia dengan an-nas. Ya. Kemudian terkadang Allah menyebut manusia dengan sebutan al-insan. Dan biasanya Bu nih, kalau Allah menyebut manusia dengan al-insan, biasanya maksudnya adalah al-insan, manusia sebelum mengenal agama. Manusia tanpa agama. Manusia belum mengenal hidayah Islam. Itu disebut dengan al-insan. Kemudian, tidak hanya itu, manusia tanpa agama, lalu sifat-sifat dasar mereka. Sifat-sifat dasar. Ya, karakter dasar mereka. Contoh, wal 'asri innal insana lafi khusrin. Demi masa, demi waktu, manusia itu sifat dasarnya itu rugi kalau mereka belum mengenal agama. Illal ladzina amanu, kecuali insan yang beriman, wa 'amilus shalihat, beramal saleh, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Fa iza an'amna 'alal insan, itu di surat Al-Isra. Dan apabila kami memberikan insan, manusia itu nikmat, a'rada wa na'a bi janibih, itu ingkar, kufur nikmat. Wa idza massahu syarru
jazua wa idza massahu khairu manua. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu punya sifat halu'. Apa itu halu'? Dijelaskan di ayat berikutnya. Wa idza massahu syarru jazua. Kalau ditimpa hal yang tidak menyenangkan, keluh kesah. Wa idza massahu syarru jazua. Manua. Wa idza massahu khairu manua. Kalau diberikan nikmat, pelit, kikir. Begitu juga di ayat ini, fa ammal insanu, kondisi manusia itu kalau dalam situasi kondisi berikut ini kata Allah, kondisi pertama selalu dikomparasi itu antara kondisi enak sama enggak enak, gitu. Kondisi yang disenangi dengan kondisi yang tidak disenangi. Ya. Jadi sekali lagi Bu, kalau ada kalimat insan kecuali yang berkaitan dengan orang tua, kecuali ayat-ayat yang berkaitan dengan orang tua, maka makna al-insan di situ manusia sebelum mengenal agama atau manusia tanpa agama, dan setelahnya akan disebutkan kondisi karakteristik mereka. Baik, pada ayat yang ke-15, fa'ammal insan, perhatikan, apakah kita insan biasa atau insan mukmin? Apakah kita insan atau kita sudah insan mukmin? Makanya ayat-ayat Makkiyah, ayat-ayat yang turun sebelum Nabi hijrah, apa Bu? Ya ayyuhan nas, wahai manusia, Allah masih manggilnya dengan manusia. Tapi ketika sudah hijrah, sudah jelas pengorbanan dan pengorbanannya jalan Allah, Allah mengubah ayat kitabnya menjadi ya ayyuhallazina amanu. Nah, itu bedanya. Jadi insan manusia biasa atau insan mukmin. Baik, adapun insan di sini bukan selalunya ya. Kadang-kadang ada penafsiran umum dan khusus. Kadang-kadang al-insan itu ada penafsiran umum dan khusus. Penafsiran umum ya al-insan al-kafir secara umum, manusia yang belum mengenal agama, kafir secara umum. Tapi ada penafsiran khusus ketika ayat ini turun. Tadi ini disebutkan oleh ahli tafsir berdasarkan riwayat. Al-insan pada ayat ini secara khusus turun mengenai 4 orang, yaitu tokoh-tokoh pembesar Quraisy. Di antaranya ialah 4 orang itu Utbah bin Rabi'ah, kemudian Abu Hudzaifah ibn al-Mughirah, kemudian Umayyah bin Khalaf, kemudian Ubay bin Khalaf. Ya. 2 pertama kafir musyrikin, 2 terakhir atau 3 pertama itu kafir musyrikin Quraisy, kemudian yang terakhir adalah seorang munafik. Artinya ayat ini kalau dijelaskan oleh para ulama disebut nama-nama khusus, itu menunjukkan bahwasanya Al-Quran begitu interaktif datang kepada Rasulullah dengan realita yang dihadapi oleh Rasulullah SAW. Itu musuh-musuh Rasulullah SAW. Namun mereka sudah mati semua ini. Rasulullah juga sudah wafat. Si Umayyah bin Khalaf sudah meninggal, sudah mati. Utbah bin Rabi'ah sudah mati. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tus'alu amma kanu ya'malun. Itu kaidahnya. Kaidah yang disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i. Itulah umat yang telah berlalu. Itulah Firaun lah mati, Haman lah mati, Utbah bin Rabi'ah lah mati. Semua musuh-musuh Quran, musuh-musuh Rasulullah dalam Quran sudah pada mati. Tilka ummatun khalat. Itulah umat yang telah berlalu. Lahum ma kasabat, mereka telah mendapatkan hukuman azab atas perbuatan mereka. Walakum ma kasabtum. Sekarang giliran antum, kata Allah, kalian kesal. Wala tus'alu amma kanu ya'malun, dan kalian tidak akan ditanya mengenai apa yang mereka perbuat. Maknanya secara historis, secara fakta, ayat itu boleh jadi turun mengenai nama-nama tertentu dari musuh-musuh Nabi Muhammad SAW. Namun sifat karakter musuh-musuh itu jangan sampai ada pada diri kita. Itu maksudnya. Jadi ketika para mufassir mencantumkan nama-nama ini, bukan berarti itu sekedar wawasan.
bukan sekedar pengetahuan biasa. Jangan sampai kita masuk kepada sama juga perangai kita dengan yang disebutkan itu. Ya, kita sibuk mencela Fir'aun, tapi ternyata 11-12 dengan dia. Nah, itu. Jadi kan dalam Quran ada Bani Israel sifatnya macam-macam itu. Tapi kita tidak mau berhadapan menjadi oposit atau lawan dari mereka secara karakter. Nah, ini sama aja gitu. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberlakukan hukumannya sama bagi setiap orang. Baik. Kemudian secara umum maksudnya fa'amal insan, yaitu manusia yang belum mengenal agama, belum masuk iman dalam hatinya. Hal itu ditunjukkan, iman tersebut ditunjukkan dengan kondisi. Jadi kondisi yang akan menunjukkan sifat asli, realita yang akan mengeluarkan karakter seseorang. Kalau di masjid ini Masya Allah ya, tenang semua. Dicoba coba di luar masjid ya. Kalau ingin tahu sifat orang, ajak dia bersafar, ajak dia bermuamalah ya. Ajak dia satu tadi apa? Kalau ingin tahu sifat seseorang, yang pertama kata Umar bin Khattab, coba bersafar dengan dia, perjalanan jauh, di situ akan muncul karakter ya. Tapi perjalanan jauh ini kurang valid juga kalau cuman Padang Jakarta. Sekarang pakai pesawat. Kalau dulu berhari-hari itu. Tapi yang paling kuat adalah kalau ingin tahu karakter orang, bermuamalahlah dengan dia dengan uang. Cobalah manusia itu tahu karakter kalau macam pitih. Siapa yang jujur, siapa yang tidak jujur. Jadi sampai mana tadi? Fa'amal insan, adapun manusia yang belum mengenal agama tersebut memiliki karakteristik berikut. Ada dua variabel uji di sini. Ada dua variabel uji. Ya, kita akan selalu diuji dengan dua ini, Bu. Pak. Yang pertama dengan hal yang kita sukai, yang kedua hal yang tidak kita sukai. Bagi orang yang lulus ujian, dua-duanya ini akan dia lewati dengan baik. Bagi orang yang gagal ujian, dua-duanya akan mengingkap keburukannya. Yang pertama, fa'amal insanu iza, kondisi ini. Jika, ya, ma batalahu rabbuhu, Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut nama beliau dengan pangkat ketuhanan. Artinya yang disembah secara ibadah, yaitu Allah, lafaz jalalah. Fa'amal insanu iza mabtalallahu Allah. Nah, tidak begitu ayatnya. Fa'amal insanu iza mabtalahu Allah. Tidak begitu ayatnya. Bunyi ayatnya, iza mabtalahu rabbuh. Berarti di sini Allah mengangkat namanya dari sisi rububiyah. Maksudnya Allah yang menciptakannya, memberikan dia rezeki, Allah yang memandunya, Allah yang memeliharanya, mengaturnya, mendidiknya dan lain sebagainya. Ada tarbiyahnya Allah di situ. Fa'amma iza mabtala, fa'ammal insanu iza mabtalahu rabbuh fa'akramahu wa na'amahu. Akrama yukrimu, bila dia dimuliakan, wa na'amahu, dan dia diberikan nikmat. Dimuliakan dalam artian dia diberikan karunia hal-hal yang dia disukai, hal yang dia sukai daripada dunia. Kalau diberi kelapangan harta, badan yang sehat, kemudian anak-anak yang banyak, anak-anak yang sehat pula, diberi kendaraan, diberi pangkat, sesuatu yang memang secara naluriah manusia suka itu gitu. Apabila mereka dalam kondisi diberikan karunia-karunia, pemberian-pemberian yang dia sukai, fayaqul, lalu dia berkata, natijah atau hasil dari nikmat Allah yang banyak itu adalah ungkapan, sebuah ungkapan yang Allah catat. Fayaqul,
maka dia berkata, Rabbi Allah, Tuhanku, akramani, Tuhan memuliakanku. Maksud akramani, Rabbi akramani di sini, Tuhanku memuliakanku, bukan dalam rangka bersyukur. Itu yang dijelaskan oleh ahli tafsir. Ahli tafsir mewanti-wanti. Makna Rabbi akramani di sini adalah ungkapan kesombongan sebenarnya. Ungkapan kesombongan, lupa diri. Ya. Apa istilah bahasa Minangnya? Ongas. Ya. Ngeh. Ya. Walaupun lidah hanya ngomong alhamdulillah, tapi batinnya sombong. Walaupun dia terkadang alhamdulillah ini dimaknai secara hampa, kosong. Hanya ucapan di bibir. Hanya memang kebiasaan ngomong alhamdulillah. Kan alhamdulillah itu artinya segala puja dan puji milik Allah. Tetapi hidungnya kembang. Gitu kan. Jadi kata ulama, fayaqul rabbi akramani, dia mengungkapkan itu dalam bab kesombongan. Di motifnya itu karena sombong. Maksudnya ketika manusia ini dapat berbagai karunia, apapun bentuknya itu, mulai dari harta, pangkat, jabatan, fasilitas, semuanya, dia berlaku sombong. Dan kesombongan itu salah satunya bisa dilihat dari ucapan fayaqulu rabbi akraman. Baik. Berarti situasi pertama dia tidak lolos. Ya. Nikmat yang diberikan menghasilkan sifat sombong. Nah, itu enggak lolos tuh. Seharusnya nikmat yang diberikan menghasilkan sifat syukur. Jika kita mendapatkan sebuah nikmat, maka syukur yang keluar itu. Allah yang agung yang keluar dari situ, bukan diri kita yang petatang petenteng kata orang. Ya. Seperti mana Nabi Sulaiman alaihissalam ketika ditanya mengenai kerajaan yang besar, la yanbaghi li ahad min ba'di, tidak ada kerajaan yang lebih besar sebelum atau sesudah kerajaan Nabi Sulaiman. Apa kata Nabi Sulaiman? Hadza min fadli rabbi, ini karunia Allah. Kemudian situasi kedua, wa amma, dan situasi yang kedua yaitu wa ammal insan. Cuman insannya sudah tidak disebutkan karena maklum. Kalau yang pertama disebutkan insatnya, yang kedua tidak disebutkan. Wa amma iza. Wa ammal insanu iza, itu maksudnya. Situasi yang kedua, ini situasi yang kedua nih. Diuji dengan sesuatu yang tidak disukai nafsu. Iza mabtalahu, ma di situ zaidah ya. Zaidah kata Imam Tabari. Maknanya iza ibtalahu. Ma itu tambahan. Wa imma iza mabtalahu faqadara alaihi rizqah. Apabila Allah uji dengan situasi yang kedua, yaitu dengan dibatasi. Faqadara artinya dibatasi. Kalau qaddara ditentukan. Dan ini bacaan yang ditolak oleh Imam Ibn At-Tabari. Kalau ada yang menafsirkan faqaddara, tidak mungkin yang mau ngomong Rabbi ahanani. Jadi yang tepat adalah idza mabtalahu faqadara, itu dibatasi, disempitkan. Ingat malam Lailatul Qadar, salah lagi. Malam Qadar, Lailatul Qadar. Apa makna al-qadru di situ? Salah satunya ialah malam yang sempit. Kenapa disebut malam yang sempit? Karena malaikat berduyun-duyun datang ke langit dunia sehingga sempitlah langit dunia. Saking banyaknya malaikat yang hadir di malam itu. Nah, itu juga makna wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi. Qadara alaihi itu disempitkan. Disempitkan kehidupannya. Dengan berbagai macam, ya hatiku sempit. Pikiran sempit, mungkin hutang, terlilit hutang mungkin ya. Kemudian atau diuji dengan sakit.
ya, penyakit yang tidak kunjung sembuh, atau disempitkan dengan penghasilan yang cukup hanya di awal bulan, gitu kan. Ya, di akhir bulan ngap-ngap, gitu kan. Itu kan sempit tuh, Bu. Ya, kesempitan itu berbagai macam bentuknya. Kalau situasinya begitu, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizquhu, rezekinya disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, rizqahu, maaf. Fa yaqulu rabbi ahanani. Maka dia berkata dengan suudzon kepada Allah, Allah menghina saya. Allah merendahkan saya. Ahana yuhinu artinya merendahkan, menghina. Ya. Kalau tadi yang pertama situasinya dia meminjam baju kebesaran Allah, baju izzah, baju kemuliaan, sehingga dia mengatakan Rabbi akramani, sombong. Sedangkan yang kedua dia suudzon kepada Allah. Ketika sempit kehidupannya dia mencaci Allah. Allah menghina saya. Allah merendahkan saya. Ini sifat insan yang belum mengenal agama. Baik. Kemudian, adakah kita termasuk pada ini, Bu? Maka para ulama mengatakan, ya, di antaranya Imam At-Tabari itu menukil sebuah hadis, ya. Hadis ini hadis qudsi, cukup menjadi penjelasan bagi kita mengenai makna atau hakikat dua ayat ini. Jadi dua ayat ini saripatinya atau hakikatnya dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui sebuah hadis qudsi. Ya, diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dari Qatadah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Yaqulullah Azza wa Jal, Allah Taala berfirman. Ini bukan Quran, hadis qudsi. Kalla inni la ukrimu man akramtu bi kasratid dunya. Sesungguhnya aku tidak memuliakan seseorang dengan tanda-tanda aku perbanyak daripada dia dunianya. Jadi Allah sudah mengatakan, aku tidak memuliakan seseorang dengan indikator seseorang itu mulia dengan banyak harta. Kan itu kata Allah. Wala uhinu man ahantu bi qillatiha, dan aku tidak menghina, merendahkan seorang hamba dengan indikator hamba itu tak punya apa-apa. Jadi materi itu bukan tolak ukur seseorang mulia di pandangan Allah, tidak. Boleh jadi orang kaya tapi hina, boleh jadi orang kaya bisa jadi mulia juga dengan kekayaan. Orang miskin boleh jadi mulia, atau orang miskin juga ada yang hina di mata Allah, dalam pandangan Allah. Tahu Bu Al-Walid bin Mughirah? Tahu Bu Al-Walid bin Mughirah? Tahu Pak? Ketua Quraisy, kembangnya Quraisy, bapaknya Khalid bin Walid, Walid bin Al-Mughirah. Itu kekayaannya disebutkan dalam Al-Quran secara frontal. Itu. Di surat apa? Ada yang tahu? Di surat pagi ini. Hah? Al-Qiyamah, di surah Al-Qiyamah juz 29, ya. Apa kata Allah di situ? Bukan surah Al-Qiyamah, surah Al-Mudatsir. Ayat yang ke-12. Ayat 11 sampai 26, ya. Apa kata Allah di situ? Zarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina syuhuda wa mahadtu lahu tamhida. Ada 3 karunia yang Allah berikan kepada Walid bin Mughirah. 1, wa ja'altu lahu malan mamduda. Aku berikan dia uang kekayaan yang sangat banyak. Mulai dari kebun, peternakan, dan lain-lain. Tahu Bu kekayaan Walid bin Mughirah? Kebun kormanya mulai dari Mekah sampai ke Taif. Tahu jarak Mekah sampai ke Taif? Taif itu daerah pegunungan, Mekah itu daerah lembah rendah. Jarak Mekah ke Taif sama dengan jarak Padang lebih tinggi, 80 kilo. Ya, Padang Angge kan di bawah, Bukit Tinggi di lihat.
Mulai dari Ayah Paca sampai ke Pariaman, sampai ke Sicincin, sampai ke Kayu Tanam, sampai Padang Panjang, sampai ke Bukit Tinggi atau kebunnya Walid bin Mughirah itu. Berbuah sepanjang tahun. Ya. Kemudian kambing, onta, kudanya berlembah-lembah, bukan 1 ekor 2 ekor, berlembah-lembah. Wabanina syuhuda, anak laki-lakinya ada 10 orang sehat-sehat selalu. Wa mahattu lahu tamhida, segala fasilitas hidup dia punya. Nasab dia mulia, orang Quraisy, Bani Makhzum, orang gagah, bajunya yang paling rancak, bajunya yang paling bagus, kendaraan yang paling bagus, kemudian dia juga pintar, intelek. Nah, itu semua yang diimpikan oleh orang-orang dimiliki oleh Walid bin Mughirah. Tapi kata Allah, summa qutila kaifa qaddar, qutila kaifa qaddar, summa qutila kaifa qaddar. Allah laknat dia. Kenapa? Karena dia mendustakan kebenaran Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW. Lebih daripada itu kan sebelumnya ayat sudah bercerita. Apa kata Allah? Ayat surah Al-Fajr ini. Tentang 3 peradaban maju, yaitu Fir'aun, Ad dan Samud. Bukan berarti mereka punya segalanya dari sisi materi, itu menunjukkan mereka mulia dalam pandangan Allah. Ternyata mereka hina dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian siapa yang mulia itu, wahai Allah? Dijelaskan dalam hadis qudsi tadi, berikutnya belum selesai saya baca. Allah taala berfirman dalam hadis qudsi, sesungguhnya aku tidak memuliakan seseorang dengan aku memperbanyak dunia baginya. Dan aku tidak menghinakan seseorang hamba dengan aku menghilangkan atau mengurangi dunia dia. Innama ukrimu man akramtu bi ta'ati. Oh, ini dia. Aku jikalau ingin memuliakan seseorang, aku berikan dia hidayah untuk taat kepadaku. Nah, jadi kemuliaan itu ada pada ketaatan ternyata. Orang kaya yang taat mulia, orang miskin yang taat mulia. Orang kaya yang nggak taat hina, orang miskin yang nggak taat apalagi. Gitu. Oke lagi, orang kaya yang taat mulia, orang miskin yang taat mulia, orang kaya yang tidak taat hina, orang miskin yang tidak taat hina kuadrat, 2 hina gitu. Gitu. Dalam miskin dunia, miskin akhirat. La haula wala quwwata illa billah. Baik. Wa inna ma ukrimu man akramtu bi taati wa uhinu man ahantu bi ma'siyati. Dan aku jika ingin menghinakan seorang hamba, aku buat dia bermaksiat. Jika seorang jatuh pada maksiat, maka sebenarnya dalam kehinaan. Dalam pandangan Allah dia jatuh. Ya. Jadi ini yang harus menjadi istilahnya patokan kita berarti. Jadi memberikan sebuah definisi dan menjadikan patok yang benar itu awal langkah yang benar. Kalau definisi kita sudah salah dari awal, patokan walah salah dari awal, maka jalan kita berikutnya juga salah. Nah, sekarang banyak orang yang menyangka kemuliaan itu lewat harta, sehingga itu yang dicari kan, itu jadi. Halal haram tidak dipedulikan. Bukan kita melarang orang jadi kaya, harus jadi kaya orang muslim. Tapi caranya bagaimana? Kan itu. Jadi kalau orang salah sudah mengambil patoknya salah, bayangkan penggaris itu seharusnya betul ya, bayangkan kalau penggarisnya salah. Bagaimana kalau mengukur? Bagaimana mengukurnya kalau penggarisnya sudah salah? Timbangannya tidak dikalibrasi, baru caranya bisa menilai berat dengan benar gitu. Jadi Quran ini salah satu fungsinya ialah mengajarkan kita standar patok yang benar. Baru kemudian berjalan ke arah situ. Umat Islam ini kelebihannya, umat Islam dapat Quran mengajarkan kita standar yang betul, definisi yang benar, tujuan yang jelas, sehingga menuju ke sana pun pasti ada progres. Dibandingkan orang yang tidak salah memberikan patok, akhirnya jalannya juga salah. Baik. Jadi selama kita tahu bahwasanya sumber kemuliaan itu, walillahil izzatu walil mu'minina. Kemuliaan itu milik Allah, wali rasulihi, walil mu'minin. Dan kemuliaan itu ada pada Allah Subhanahu wa taala dan ketaatan padanya, maka itu yang kita cari. Selama bahwasanya kemaksiatan itu adalah kehinaan, maka itu yang kita hindari. Baik.
Kemudian kalla, ayat berikutnya ayat ke jadi sebelum masuk ke situ sekali lagi Allah mengatakan sifat dasar manusia yang belum mengenal agama apabila berhadap di dua situasi, satu situasi yang dia sukai, yang kedua situasi yang tidak dia sukai, maka muncullah karakter dia. Ya. Allah mengatakan di sini iza mabtala, berarti ibtila itu ada dua macam. Ibtila itu artinya ujian. Ujian itu ada dua macam. Pertama ujian lapang, yang kedua ujian sempit. Ya. Ujian sempit banyak orang lulus, makanya banyak ahli surga itu orang miskin. Tapi ujian lapang banyak orang yang tidak lulus. Ya. Baik. Ayat yang ke seharusnya kalau orang beriman diuji dengan kelapangan dia bersyukur, diuji dengan kesempitan dia sabar. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ajaban li amril mu'min, sungguh ajaib, sungguh mengherankan, sungguh ajaib urusan orang beriman. Inna amrahu kullahu khair, seluruh urusannya itu baik. Idza asabathu as-sarra syakar, kalau dia mendapatkan nikmat syukur itu fakana khairan lahu, itu baik baginya. Jika idza asabathu dharra sabar, fakana khairan lahu, jika dia mendapatkan kesulitan dia bersabar, sabar pun juga baik. Jadi hidup ini tak lepas dari dua, syukur dan sabar. Syukur, sabar. Dalam bersabar kita mengharapkan rahmat Allah, dalam syukur kita mengharapkan karunia Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik. Ayat yang ke-17, kalla. Kalla ini huruf yang memiliki makna penolakan gitu. Raddun wa zajr. Harfur radd wa zajr. Artinya jika ada sifat yang dijelaskan sebelum kalla, berarti Allah melarang keras perbuatan itu. Artinya jangan kamu lakukan itu, kata Allah. Apa yang jangan itu? Yaitu apabila kalau kamu menganggap bahwasanya kemuliaan itu berdasarkan apa yang Allah takdirkan bagimu daripada materi. Jangan punya mindset demikian, kata Allah. Kalla, jangan. Jangan punya pemikiran yang demikian. Itu pemikiran yang salah dan keliru sekali, sehingga harus Allah tolak dengan keras. Kalla balla tukrimunal yatim. Baik. Balla tukrimunal yatim. Kata Allah memberitahu bahwasanya kalian ikhbarun an ma kanu yasma'una min man'il yatim wal miras. Kata Allah pada faktanya kalian la tukrimunal yatim, tidak memuliakan anak yatim. Yang pertama. Yang kedua, wala tahadduna ala ta'amil miskin, dan kalian tidak saling mengajak untuk memberi makan orang-orang miskin. 3, wa ta'kuluna turasa aklan lamman, dan kalian memakan turas, maknanya ialah warisan. Miras maknanya. Makannya itu aklan lamma, dengan rakus. Yang keempat, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kalian sangat mencintai harta dengan kecintaan yang luar biasa. Kemudian ayat berikutnya apa, Bu? Kalla iza dukatil. Kita berhenti dulu satu topik ini. Ini babnya khusus. Ya. Balla tukrimunal yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna turasa aklan lamma wa tuhibbunal mala hubban jamman. Inilah realita yang terjadi di bangsa Arab ketika ayat ini turun. Ingat, surat Al-Fajr adalah surat yang pertama-tama turun kepada Rasulullah. Surat keberapa, Bu? Yang ke-10. Ya. Sebelumnya surat Al-Lail, setelahnya surat Al-Duha. Baik. Realita yang terjadi bangsa Arab ketika itu ialah
Karena mereka belum mengenal agama, din, tidak hanya berkaitan tentang ibadah kepada Allah, realitas sosialnya sungguh buruk. Yang pertama adalah berkaitan dengan anak-anak yatim. Jadi kalau anak statusnya yatim itu hampir tak ada harganya di situ. Mereka ini simbol daripada komponen masyarakat yang lemah karena ayah mereka sudah tak ada. Sedangkan laki-laki itu kekuatan di zaman itu, gitu kan. Kemudian dia kehilangan itu. Ayah yang mengayomi dia, memberikan dia nafkah. Ya. Sampai Rasulullah SAW pun lahir dalam keadaan yatim, hampir tak dapat ibu susuan. Pernah saya ceritakan di sini ya. Nabi Muhammad SAW hampir tidak dapat ibu susuan gara-gara apa? Beliau yatim. Walaupun ayah beliau kakek beliau kaya raya itu. Kakek Nabi siapa? Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu pemimpin Quraisy loh. Ibaratnya presiden lah, kepala suku lah gitu. Tapi tetap saja status beliau sebagai yatim itu orang malas bermuamalah dengan dia. Itulah kekuatan sosok seorang ayah itu penting dalam bangsa Arab ketika itu. Dan yatim itu sosok komponen masyarakat yang paling lemah, kurang kasih sayang, kurang perlindungan, kurang nafkah, kurang perhatian. Dan agama ini, Pak Ibu, adalah agama rahmah. Agama kita ini dibangun dengan kasih sayang. Maka komponen-komponen masyarakat yang lemah itu menjadi sorotan. Begitu banyak sekali ayat kita temui tentang yatim lagi kan Bu? Nah, tidak mungkin orang itu peduli dengan sosok yatim ini kecuali hati mereka memiliki sifat kasih sayang. Dan agama Islam sangat concern soal orang-orang yang seperti ini. Anak yatim itu. Ya. Kalla bal la tukrimunal yatim. Yatim definisinya apa? Kemarin sering saya ulang di sini ya. Anak yang secara fikih ya, anak yang belum baligh tapi kematian ayahnya. Belum baligh atau mencapai usia 15 tahun. Itu ya, itu yatim. Baik. Kemudian yang kedua, wala tahadduna ala ta'amil miskin, dan kalian tidak saling mengingatkan, saling mengajak memberi makan orang-orang yang miskin. Kalau di surat Al-Ma'un, fazalika alam ra'aita allazi yukadzibu fazalika allazi yad'ul yatim wa la yahuddun. Kalau di surat Al-Ma'un, yahuddu, mengajak satu arah. Dan dia tidak mau mengajak memberi makan orang miskin. Kalau surat Al-Fajr, saling mengajak. Wala tahadun. Ya. Ala ta'amil miskin. Ya. Jadi ayat ini memberikan kita isyarat bahwasanya memang mereka sudah tidak saling peduli. Yang nggak peduli itu nggak satu orang, Bu. Mayoritas itu nggak peduli. Kalau saling itu maknanya apa sih? Minimal dua arah kan? Saling sapa, berarti saling minimal dua arah. Saling cinta, berarti minimal kalau cintanya cuma satu namanya cinta tepuk sebelah tangan. Jadi saling itu minimal dua arah. Ada yang memberi, ada yang menerima, ada yang menginformasikan, ada yang menerima informasi, ada yang melihat, ada yang dilihat, begitu saling. Jadi kata Allah menggambarkan situasi orang jauh dari agama itu bukan hanya soal ibadah kepada Allah, tauhid, bab-bab ritual, tapi juga bab sosial. Saking kosongnya kasih sayang ketika itu, mereka tidak bisa saling mengajak, bahkan sekedar mengajak pun tak bisa. Karena masing-masingnya nggak peduli, Bu. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Ta'am berarti makanan. Sesuatu yang bisa masuk ke mulut, bahkan air. Air dalam bahasa Arab juga disebut makanan, Bu. Air dalam bahasa Arab, bahasa Al-Quran itu juga sebut makanan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 246, 7, 8, 9, 249. Ya. Tidak boleh kata todut di situ, salah seorang pun meminum. Di situ bahasanya mat'am, yat'am.
dari air sungai, gitu kan? Illa ghurfatan biyadihi, kecuali satu ciduk saja dari tangannya. Jadi air itu juga disebut dengan to'am, makanan. Bahkan air sih tidak dapat. Susah saking tidak pedulinya dengan orang yang kesusahan. Makanya Allah mengatakan, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, orang yang tidak peduli dengan kesusahan orang lain, penderitaan orang miskin dan anak yatim, tidak ada agama itu kata Allah. Itu orang yang mendustakan agama, tidak ada agama orang yang demikian itu. Perutnya kenyang, tetangganya kelaparan. Wala tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna at-turasa aklan lamma. Dan kamu dari tadi itu Allah memakai kata kerja yang sama, yaitu la tukrimun, tahaddun, ta'kulun, wa tuhibbun. Perhatikan itu. Apa sih faedahnya, maknanya? Fi'il mudhari' itu menunjukkan senantiasa, istimrar, terus menerus, tidak sekali-kali. Memang itulah menjadi kebiasaan mereka untuk tidak peduli dengan anak yatim, bahkan mereka tidak memberi makan orang-orang miskin, bahkan mereka wa ta'kulun, mereka memakan. Ya, mereka tidak memuliakan, tidak mengajak, cuman makan, mau pisahnya cuman makan. Ya, ayat 17 tidak memuliakan, tidak peduli. Ayat 18 la tahaddun, tidak mengajak. Lalu apa yang mereka lakukan? Ta'kulun, makan untuk diri mereka sendiri. Yang dimakan pun tidak halal. Wa ta'kuluna turas, mereka memakan harta warisan. Aklan lamma, dengan apa makna lamma? Jam'an. Aklan lamma, salah satu tafsiran ialah syadidan, betul-betul rakusnya makan itu, cangok. Baik. Ada yang menafsirkan la yufakir fima akala min khabisin aw thayyib, tidak peduli halal dan haram. Jadi turas maknanya di sini adalah warisan. Turas secara bahasa artinya peninggalan sih. Ya, kitab turas, apa itu kitab turas? Kitab-kitab lama, kitab klasik nih, dipelajari di pesantren itu kitab turas namanya. Tapi at-turas di sini bukan peninggalan ilmu, tapi peninggalan harta. Maksudnya harta waris. Harta waris definisinya ialah harta yang ditinggalkan, yang dimiliki oleh si mayit dan ditinggalkan karena dia meninggal dunia. Dan harta waris itu dibagikan, salah satu syaratnya apabila yang memiliki harta itu telah meninggal. Ya. Jadi kalau beritanya sudah meninggalnya valid, barulah bisa dibagikan harta waris. Baik. Dan ini sekali lagi gambaran bagaimana realitas sosial bangsa Arab ketika itu, yaitu mereka suka memakan harta waris. Harta warisan maksudnya di sini adalah harta warisan yang tidak dibagi menurut syariat Islam. Dulu yang mendapatkan harta waris itu hanya laki-laki. Perempuan dan anak-anak tidak mendapatkan harta waris sama sekali. Bahkan perempuan itu menjadi warisan. Mohon maaf. Seorang laki-laki ini punya 4 istri misalnya, atau punya 10 istri, itu biasa. Ketika dia meninggal, maka istri-istrinya juga dibagi untuk anak-anaknya. Ibaratnya ibu tirinya, Bu. Terbayang sini Pak Ibu? Misalnya ada seorang si fulan nih, bapak. Dia meninggal, dia punya istri 10. Dari istri yang pertama dia punya anak 5 orang anak laki-laki. Maka 5 anak laki-laki ini akan memiliki ibu-ibu tirinya ini. Diwariskan menjadi barang. Ya. Dia kawini dan nikahi dan lain sebagainya. Padahal tidak boleh, haram hukumnya menikahi janda daripada ayah. Boleh. Baik, itu perempuan tuh nggak dapat warisan. Kemudian begitu juga dengan anak-anak tidak dapat warisan. Ayat ini menjadi dasar haramnya kita memakan atau tidak membagi harta waris yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Jadi haram kita tidak membagi harta warisan dengan cara non-Islam. Ya. Kalau
kita makan harta waris, Bu, kita termasuk pada ayat ini, wa ta'kuluna turasa aklan lamma. Jadi harta waris itu ada ketentuan dalam Islam, bahkan jadi satu ilmu khusus, yaitu ilmu faraid atau ilmu mawaris. Pembagiannya sudah jelas sudah. Laki-laki, suami istri, suaminya meninggal, istrinya masih hidup, maka si istri mendapatkan seperempat harta suaminya. Kalau mereka punya anak, jadi 1/8 istrinya. Anak-anaknya mislu hazil unsayain, anak laki-laki 2 kali jatah anak perempuan. Kalau dia tidak punya, kalau istri yang meninggal, suaminya dapat minimal 1/3 harta istrinya. Kalau mereka punya anak 1/4. Kalau punya ini, banyak ketentuannya. Dan itu ada dalam ilmu fikih mawaris. Dan ilmu fikih mawaris ini adalah, kata Rasul, ilmu pertama yang akan ditinggalkan umat Islam. Yang terakhir yang ditinggalkan umat Islam adalah kalimat la ilaha illallah. Jadi akan ada masa, Bu, zaman, mudah-mudahan kita nggak masuk zaman itu, orang tidak mengenal Islam kecuali cuma la ilaha illallah. Itu sudah terjadi sebenarnya di sebagian daerah Cina. Saya dulu banyak punya teman dari China, jadi Chinese. Dia ngomong, ada sebagian wilayah katanya yang kita tahu itu ada orang Islam minoritas. Cuman mereka hanya tahu la ilaha illallah. Salat enggak tahu dia. Terus perempuannya pakaiannya biasa aja gitu, kayak orang-orang pada umumnya gitu. Makan babi, iya makan babi. Mereka cuma satu tahu hal dalam Islam, la ilaha illallah, selebihnya tidak ada, Bu. Itu sudah terjadi di sebagian daerah, sebagian negara. Jadi hal pertama yang diangkat dari umat Islam adalah hilangnya pengamalan hukum waris. Hilangnya pengamalan hukum waris. Setelah itu yang paling terakhir adalah la ilaha illallah. Jangan sampai ini terjadi pada zaman kita. Dulu ketika Umar naik menjadi khalifah, Abu Bakar As-Siddiq ketika menjadi khalifah, itu orang-orang banyak yang murtad itu. Nabi sudah meninggal, ya udah kita habis agamanya. Murtad orang-orang, sebagian orang murtad dengan tidak membayar zakat. Apa kata Abu Bakar? Demi Allah, selama saya masih hidup, saya tidak akan membiarkan agama ini berkurang walaupun seutas tali pun. Demi Allah, sekala saya masih hidup, saya tidak akan membiarkan agama ini kurang walaupun seutas tali, pengamalannya. Maka diperangi itu orang-orang yang tidak mau bayar zakat karena mereka menyangka zakat itu untuk Rasul, untuk Nabi. Padahal zakat itu diambil dari orang kaya, diserahkan untuk asnaf orang-orang miskin. Tidak ada untuk Nabi zakat. Nabi haram menerima zakat. Artinya apa? Orang yang memakan harta warisan, ya, diambilnya harta warisan itu, sementara sebagian penerima waris, ahli waris yang lain itu kan berhak, ya, maka dia menjadi haram. Itu harta haram juga kategorinya. Atau dia membagi warisan tidak sesuai dengan syariat Islam, utang si mayit tidak dibayarkan dulu atau wasiatnya tidak ditunaikan dulu, langsung saja dia bagi, ya, itu juga tidak boleh. Harta waris itu syarat yang pertama, orangnya harus meninggal dulu dan pasti meninggalnya. Kemudian yang kedua, hutang harus dibayarkan. Yang ketiga, wasiat. Baru setelah hutang wasiat itu naik, baru dibagi secara Islam. Kecuali, gimana Ustadz kalau ada 5 bersaudara, sebagiannya kaya, sebagiannya miskin, maka sebagian harta waris itu diberikan kepada yang miskin. Nggak diambil oleh orang kaya. Amannya dibagi dulu, lalu kemudian dihibahkan, dikasih. Itu caranya. Dibagikan dulu secara yang benar, baru kemudian diberikan, dihibahkan. Nah, ini amalan pertama yang akan hilang dalam tubuh umat Islam, yaitu harta waris. Sebagian ulama mengatakan orang yang makan harta waris yang bukan milik dia melakukan 3 dosa besar. Orang yang makan harta warisan bukan haknya, dia melakukan 3 dosa besar sekaligus. Yang pertama, dia memakan harta yang haram. Yang kedua, dia memutus silaturahim. Yang ketiga, dia menyakiti mayit, orang tuanya sendiri atau kerabatnya sendiri yang meninggal itu. Jadi kalau ingin melihat ahli neraka yang berjalan di muka bumi, lihat orang-orang yang makan harta warisan secara tidak benar. Dan di sini kata Allah,
bahasanya kuat sekali. Wa ta'kulun. Akala ya'kulu itu artinya makan. Ya Bu ya, makan gitu tuh. Akala ya'kulu. Ya. Wa ta'kuluna, dan kamu makan harta waris. Harta waris itu emangnya bentuknya kue semua, nasi semua? Kan enggak. Yang bisa dimakan gitu ya Bu ya, kurma semua kan enggak. Harta warisan itu boleh jadi bentuknya rumah ya Bu ya. Bentuknya mungkin kendaraan, mobil, emas, mungkin binatang piaraan atau apa bentuknya, tapi diibaratkan, diungkapkan dengan kalimat ta'kulun, kamu makan dengan mulutmu gitu. Itu menunjukkan bahasanya ini sindiran atau kecaman yang keras. Kayaknya bahasa Indonesia kita juga ada yang demikian. Lihat aja orang-orang koruptor itu, dia makan besi, dia makan semen, dia makan batu bata. Apakah benar dia makan batu bata? Itulah guys, saking cangoknya gitu. Dimakannya besi, dimakannya batu bata, dimakannya aspal, dimakannya tol. Nah, hebat. Jadi kata ahli tafsir, ungkapan makan di dalam memakan hal-hal yang haram disebutkan dalam Al-Quran, berarti wala ta'kulu amwalal yatim, jangan kamu makan harta anak yatim, karena makan itu ialah bentuk aktivitas yang paling paling jelas dalam pemanfaatan sesuatu. Di wa ta'kuluna turatha aklan lamma. Lamma maknanya tadi apa Bu? Syadidan, dengan rakus, tidak memikirkan mana harta yang halal dan mana yang haram. Baik. Ada yang bertanya tadi? Oh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, mau maaf Pak, pakai ini. Ya, didekatkan aja kok. Ditaruh aja itu. Ya ditaruh aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Juga di sini saya apain juga Ustaz, kan mengenai harta warisan tadi Ustaz. Harta warisan di Minangkabau ini Ustaz, ada harta tinggi istilahnya, pusaka tinggi. Tapi itu tuh tidak boleh dibagi, memang dari dulu-dulunya Ustaz. Itu untuk anak-anak yang belum ada bagi kita, cici-cici kita nanti. Itu untuk tidak dibagi, memang ada itu peraturan Ustaz. Ya. Apa salah itu atau gimana? Itu kami mau tahu Ustaz. Mohon petunjuklah Ustaz. Kalau kami nggak ada lagi yang mewarisi, yang tua-tua nggak ada lagi Ustaz. Kami yang muda-muda, yang tua-tua kayak gini lah baru yang ada. Itu tuh memang tidak boleh dibagi, tidak boleh, cuma dikasih untuk anak cucu yang belum lahir lagi. Itu kata orang tua-tua kita, bukan dibagi untuk anak untuk laki-laki. Memang tidak boleh laki-laki makan itu, kecuali laki-laki itu orang miskin sekali, itu boleh dikasih. Itu perintah dulu Ustaz, jadi kami mohon petunjuk. Juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harta yang didapatkan oleh seorang bersuku Minang, terutama perempuan ya, itu ada namanya harta pusako tinggi, ada harta pusako rendah. Harta pusaka tinggi dan pusaka rendah, ada harta pusaka high, ada yang low gitu ya. Baik, yang dimaksud dengan harta waris dalam Islam itu harta yang dimiliki pewaris. Sekarang saya tanya, harta pusaka tinggi itu punya pewaris itu enggak? Yang meninggal itu kan? Bukan harta dia. Itu harta yang dimiliki oleh nenek moyang sebelum-sebelumnya. Itu seperti wakaf gitu. Seperti wakaf. Bukan milik mutlak. Jadi harta yang bisa diwariskan itu adalah harta milik mutlak yang bersangkutan, yang si mayit yang meninggal. Kalau itu bukan milik dia atau dia bersyarikat dengan orang, harus persetujuan dengan orang yang bersyarikat pun. Harus bermusyawarahkan dengan orang yang misalnya dia punya bersyarikat dia, saham saja dia bentuknya. Itu pun harus dimusyawarahkan, apalagi harta yang bukan milik dia.
Jadi itu sudah benar pengamalannya, bahkan itu sangat bagus sekali untuk melindungi kaum perempuan. Jadi fikih Minangkabau ini luar biasa sebenarnya. Sudah ada pemikiran dari nenek leluhur kita untuk melindungi kaum perempuan. Hingga semiskin-miskinnya perempuan di Minangkabau, Bu Siti yang di luar Minang, Bu. Semiskin-miskinnya perempuan di Minangkabau sebenarnya pasti makan. Karena biasanya harta pusako tinggi itu berbentuk sawah biasanya. Dan sawah itu menghasilkan beras. Beras bisa jadikan makan langsung atau dijual. Jadi tidak ada perempuan yang terlunta-lunta hidupnya di Minangkabau. Idealnya begitu. Cuman kadang pusako tinggi ini ada oknum yang bermain juga di situ. Mama-mamanya segala macam, mengklaim segala macam. Nah, itu bagus dan itu bukan harta warisan, memang bukan harta warisan. Dan itu tidak dibagi itu. Itu seperti wakaf. Ketentuannya sebagaimana syarat orang-orang yang melakukan itu. Al-muslimu ala syurutihim. Orang-orang Islam dalam bermuamalah boleh memberikan syarat-syarat tertentu dalam muamalah mereka. Boleh saja. Bagus sekali itu idenya tuh, harta pusaka tinggi dan puasa rendah itu bagus sekali. Yang dibagi adalah harta yang dicari oleh induk bapak. Yang dicari asli oleh, kalau orang sebut bilang oktagonogini, atau yang dicari oleh ayah, pencarian ayah atau pencarian ibu, atau siapapun yang memiliki harta itu milik dia 100%. Nah, itu yang dibagi. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini masih terkait dengan yang pertanyaan pertama tadi, Ustaz. Pusako tinggi tadi seandainya itu ada hikmah dari orang tua kita terdahulu itu sudah dibikin suratnya, misalnya yang sebelah sana untuk sianu katanya. Karena itu harta pusako tinggi dari sukunya. Cuman mungkin kakek-kakek kita itu mungkin orang punah. Nah dia bikin surat seperti itu. Kita juga tidak tahu sejarah bagaimana bisa sampai diwariskan sama yang si A, si B, anak dia mungkin 10 orang. Nah itu kan seperti kata Ustaz tadi, pusako tinggi itu kan tak bisa diwariskan. Tapi pada kenyataannya ada hibah dari orang tua terdahulu seperti itu. Yang kedua juga masalah di harta pusako rendah atau pencarian orang tua lah namanya. Saya lihat di Minang ini kayaknya lebih berat ke perempuan. Sehingga yang saya lihat rata-rata di Minang ini berpendapat kalau dia beranggapan itu kan kalau di Minang itu kan perempuan yang berhak. Padahal di dalam Al-Quran kan sudah dijelaskan pembagiannya. Nah itu seandainya mereka ingin melakukan tidak sesuai dengan syariat tadi, itu bagaimana hukumnya itu, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Hukumnya kalau membagi harta waris tidak sesuai dengan syariat Islam, hukumnya makan harta yang haram, dosa besar. Dalam Quran dikatakan lidzakari mislu hazzil unsayain. Bagi anak laki-laki itu bagiannya 2 kali anak perempuan. Itu pembagiannya memang sudah demikian ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk mengcover kalau dikatakan itu kurang untuk perempuan, makanya nenek moyang kita dulu memberikan harta pusaka tinggi untuk orang perempuan. Itu yang pertama, seorang muslim itu kalau sudah dikasih tahu sama Allah ini ketetapannya begini. Pertama jangan menanyakan kenapa Allah begitu. Itu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi boleh kita mencari hikmahnya. Lihat, perempuan muslim mulai dari kecil sampai dia meninggal, dia selalu ada yang menanggungnya. Mulai dari dia lahir itu ayahnya, jadi walinya. Kalau enggak suaminya kalau dia sudah menikah. Kemudian kalau enggak punya anak perempuan itu anak laki-lakinya. Jadi perempuan muslimah tidak akan pernah sepi atau tidak akan pernah tidak memiliki pengayom dalam hidupnya. Kemudian hal-hal yang lain, nafkah itu selalu dibebankan kepada laki-laki. Siapa yang beri mahar, Bu? Laki-laki. Siapa yang memberi nafkah, Bu? Laki-laki. Kalau ada apa-apa, pastilah laki-laki. Al-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu sebenarnya pengayom bagi pemimpin bagi perempuan. Maka sebenarnya mislu hazil unsayan itu laki-laki punya dapat 2 bagian dari perempuan itu sudah sangat adil dari Allah Subhanahu wa taala. Tadinya dalam sejarah Arab itu perempuan sama sekali tidak dapat. Baik. Jadi kalau ada orang membagi perempuan yang disamakan dengan laki-laki itu sudah keluar dari ketentuan
Al-Quran dan Sunnah sehingga dia berdosa besar. Ada yang tanya lagi Bu, oh di belakang. Kecuali nanti ada misalnya begini, yang perempuan ini dia miskin, dia kekurangan, maka nanti dibagi dulu lalu dihibahkan saja, dikasih, boleh musyawarah aja. Boleh Bu, boleh. Tapi tunggu dulu itu. Dan di belakang. Mana mic-nya tadi? Oh di belakang. Mic yang itu, mic-nya kotak. Oh iya. Taruh aja di bawah. Nah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Ustaz, ada seseorang yang meninggal dunia kebetulan mempunyai sebuah perusahaan hak milik dia sendiri, kemudian setelah meninggal diteruskan oleh anak dan berkembang dengan besar. Tetapi setelah si bapak tadi meninggal tidak dibagi menurut uang faraid, jadi diolah oleh anaknya, salah seorang anaknya. Kebetulan saja beliau punya anak 10 orang laki-laki dan perempuan. Jadi selama usaha dari bapak tadi itu berkembang, hanya diberikan kepada saudara-saudara yang lain pada momen-momen tertentu. Misalnya kalau anaknya mau kuliah atau saya menimpa musibah atau berobat dan segala macam, dan juga ada barale misalnya gitu. Tapi semuanya suka, tidak ada protes. Itu yang pertama. Dan bagaimana selanjutnya kira-kira beragama kita. Dan selanjutnya juga ada seseorang yang meninggal harta yang banyak. Tetapi di saat si pewaris ini masih hidup sudah dibagi-bagikan kepada anak-anak beliau masih hidup. Ternyata memang lebih banyak dibagikannya kepada perempuan daripada laki-laki. Dan semuanya juga rela dan senang dengan hal itu, tidak ada protes. Gimana kira-kira itu Ustaz? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Dalam masalah faraid ini Bu, bukan hanya berkaitan dengan orang-orang yang ridho dari kalangan anaknya saja. Anaknya ini kan nanti punya anak lagi, ya enggak? Anaknya ini juga punya, nanti dia juga punya akar, cabang-cabang yang lain nanti. Iya kalau dia sesama saudara ridho, tapi sebenarnya cucunya bapak tadi itu, nanti kalau dia berpikir sebenarnya kakek saya kan ada warisan buat ayah saya. Sementara yang menguasai harta itu memang satu saudara yang tadi itu. Maka ridho itu saya bilang setelah dibagi secara benar. Setelah dibagi secara benar baru masuk bab ridho di situ. Baru di situ musyawarah. Karena ini persoalan halal dan haram loh. Kalau yang ridho itu hanya sebatas yang bersaudara dan mereka itu tidak punya keturunan misalnya, tidak ada, boleh jadi tidak masalah. Tapi yang datang setelahnya gimana? Nasib kehidupan orang tidak ada yang tahu, apa ya? Jadi nanti akan ada yang nuntut dan lain sebagainya. Itu menurut saya kesalahannya agak fatal juga itu. Jadi seharusnya perusahaannya, ayahnya meninggal, kemudian yang perusahaan ini ayahnya harus bijak sebenarnya. Karena 10 bersaudara, cuma satu yang menjalankan usaha, kan itu kan. Artinya 9 lagi dia nggak peduli dengan perusahaan. Seharusnya sang ayah ini ketika dia mau meninggal dia berwasiat. Berwasiat dulu sebelum dibagi harta warisnya. Misalnya perusahaan itu punya kekayaan sekian M, nilainya itu sekian M. Maka sebagian itu diwasiatkan, dihibahkan untuk anak yang mengelola sebagai bentuk balasan atas jerih payahnya mengembangkan perusahaan. Tapi sisanya itu harus dibagi secara waris. Misalnya dengan saham. 10 anak masing-masing 10%. Dan itu kalau ada keuntungan dibagi per 10-nya. Itu lebih adil. Baru kemudian kalau mau diberikan sisanya dari yang punya anak satu tadi, dia pengen ngasih, ini udah bentuknya sedekah, hibah. Jadi jangan repot itu nanti itu masalahnya. Itu repot tuh serius. Yang kedua tadi pertanyaannya saya kurang nangkap. Apa tadi? Lupa deh. Oh, anak perempuannya banyak akhirnya. Itu masih hidup.
Waktu masih hidup harta waris sudah dibagi. Iya. Dan ternyata banyak perempuan. Oh. Tidak disebut harta waris kalau yang bersangkutan masih hidup. Kalau masih hidup namanya hadiah, hibah. Ya itu bagi-bagi namanya tuh. Hadiah namanya, hibah. Yang disebut harta waris apabila si yang bersangkutan sudah meninggal. Makanya syarat pertama harta waris kepastian meninggalnya seseorang itu yang akan memberikan warisan. Ya udah berarti itu hibah saja. Misalnya orang tuanya masih hidup nih, dia punya uang sekian juta gitu kan. Dalam pembagiannya itu banyak perempuan, ya sudah tidak masalah. Karena itu bukan waris. Artinya ketika dia masih hidup, orang tuanya sudah, ketika dia meninggal, orang tuanya dalam status dia tidak punya harta. Karena sudah dibagikan. Boleh kalau dia sakitnya belum parah. Sakitnya ringan, flu misalnya. Nah, itu boleh tuh. Tapi kalau sakit yang menyebabkan meninggal dunia, itu jatuhnya wasiat. Itu jatuhnya wasiat. Wasiat nggak boleh habis, maksimal sepertiga harta. Kalau hibah boleh habis, ibu ngasih semua harta ibu nih, ibu nggak punya apa-apa nih. Yang tidak masalah. Iya, ya, wasiat maksimal seperti itu. Iya, Bu. Orang yang tidak ada pewarisnya, maka hartanya itu diambil oleh penguasa untuk kemaslahatan umat. Orang kalau tidak ada pewarisnya, Bu, orang sebatang kara, Pak, maka hartanya diambil oleh sultan, oleh penguasa. Kalau dia tidak memiliki ide untuk wakaf, jadi dia mati-mati aja gitu kan. Tapi kalau dia memang sebatang kara dan dia merasa ini sudah ajalnya dekat, maka cepat-cepat dia wakafkan. Nah, itu wakaf amal jariah, jadinya sedekah jariah, bagus begitu. Ngasih beasiswa, ngasih ke ini, Pak. Itu mengalir pahalanya nanti gitu. Pun kalau dia nggak ada inisiatif untuk itu, kalau sultannya sultan Islam, tentu harta itu digunakan untuk sedekah jariah itu. Nah, gitu. Silakan, Bu. Oh, banyak yang tanya tentang waris nih. Soalan ini. Soalan hidup ini. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ditanya Ustaz, saya punya anak cowok 4. Sementara suami saya tak ada lagi. Jadi suami saya tuh masih hidup, dia berpesan sama saya, rumah ini tak boleh dijual kan. Tapi setelah bapaknya meninggal, anak saya minta semuanya, Ustaz. Bagaimana Ustaz? Sementara saya masih hidup, mamanya. Sebenarnya begini, orang kalau berwasiat, wasiatnya itu tidak boleh bertentangan dengan hukum syara. Jadi wasiatnya itu harus sejalan dengan hukum syariat. Nah, kalau bapak tadi berwasiat, jangan jual rumah ini, gitu kan? Artinya apa itu? Artinya rumah itu ya tidak boleh diuangkan, dicairkan dalam bentuk uang, sehingga uang itu nanti akan pergi kemana, gitu kan? Nah, tapi bisa kita kumpulkan, kita kompromikan juga bisa sebenarnya. Rumah itu tidak dijual, gitu kan misalnya. Tapi kembali dulu, sebelum kita mengkompromikan, yang namanya harta, kalau ditinggal oleh si mayit, itu dia akan menjadi milik ahli waris. Kalau situasinya ibu punya 4 anak laki-laki, jadi ibu sebagai istri dong kan ya? Ibu sebagai istri, berarti sebenarnya nilai daripada rumah itu ibu punya 1/8. Misalnya rumah itu nilainya 8 miliar, ibu punya 1 miliar itu, uang ibu ada di situ tuh. Sementara 7 miliar lagi itu dibagikan ke 4 anak ibu, karena laki-laki semua kan. Itu caranya. Jadi 7 miliar dibagi 4.
Kalau idealnya seperti itu, ideal menurut syariatnya seperti itu. Jadi kalau anak-anak ibu menuntut rumah itu dijual, artinya ingin dapat uang dari situ, kan itu intinya Bu ya. Secara syariat itu tidak salah. Secara hukum fikih itu tidak salah. Tetapi kita ini jangan hitam putih dalam berislam. Jangan kaku kayak gitu kan. Adalah kasih sayang harus kita tangkap dari ayah di situ. Apa maksud ayah tidak mau menjual itu? Dia pesan gini, Ustaz. Tunggu sebentar. Saya tidak butuh jawaban. Sebentar. Apa yang saya tangkap ya Bu ya? Kalau ayah atau orang menyuruh meminta itu tidak menjual, inginnya tuh rumah itu menjadi rumah bersama yang kita kembali di situ. Kan itu kan? Nilai ini yang harus ditangkap oleh sang anak sebenarnya. Nilai yang seperti ini harus ditangkap oleh sang anak. Jadi duduk musyawarah, mungkin ada ustadz di situ, rundingkanlah secara hukum Islam begini pembagiannya. Tapi saya bilang tadi, kalau sudah dibagi secara Islam dan saling ridho setelah itu, ya di zaman itu nanti tidak ada persoalan. Tapi akan jadi persoalan nanti kalau dia bercucu-cucu, itu yang menjadi persoalan itu. Jadi apa pertanyaannya Bu? Ini Ustaz, suami saya juga berbesar sama anak saya. Rumahnya tak boleh dijual. Siapa yang susah itu saya tinggal di sini. Itu bilang saya mendapatkan rumahnya susah gitu kan. Jadi anak saya bilang gini, kalau sampai mama tak ada lagi, itu kami tinggal anak-anak itu nuntut semuanya. Jadi bagaimana nanti rumah ini masalah kedudukan rumah itulah masalah untuk anak-anak saya setelah saya nggak ada lagi nanti. Iya. Nanti tuh ribut dia sama adik-adik itu istilahnya. Ya tinggal ini berarti pilihannya ada dua sih. Pilihan satu membagi secara Islam, memang harus dibagi gitu kan. Terus kemana wasiat bapak tadi? Wasiat bapak tidak berlaku itu. Wasiat bapak tidak berlaku karena wasiat itu harus sejalan dengan hukum fikih. Kalau bertentangan dengan hukum fikih, harus dibagi gitu. Cuma tadi itu pesan dari bapak itu supaya yang mampu berkasih sayang pada yang tidak mampu, kan itu intinya kan. Rumah ini menjadi rumah persatuan, kan itu intinya. Ini yang belum ditangkap mungkin oleh sang anak-anak itu. Ini itu kali Bu. Ini harus dipahami oleh sang anak. Baik. Kalau sekarang tidak bisa saling mengusir karena masing-masing punya hak. Iya. Ibu punya hak di situ. Iya. Anak-anak punya hak di situ. Iya. Memang. Kalau salah satu mengambil semuanya 100% rumah, itu berarti mengambil hak yang lain, nggak bisa. Jalan tengahnya dibagi gitu kan, dijual hak. Itu jalan tengahnya. Baik, ada pertanyaan lagi? Silakan. Terima kasih Ustaz ya. Salam. Sebentar, sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kan kita ini ada ibu-ibu kan yang kerja ini. Ya. Jadi uangnya uang dia, suami uang semua suami, atau beda Ustaz? Ibu di zaman modern, ya. Wanita jadi, karir. Ya, kita punya rumah ini khusus rumah kita. Atau boleh kita ubahkan, maksudnya bikin tapis Quran, misal. Jadi kan uang kita tidak ada apa-apa. Gimana itu Ustaz? Atau beda itu atau gimana? Kaitannya dengan waris apa? Tidak warisan dong. Yang punya kita pencarian kita sendiri, bukan pencarian suami. Baik. Bagaimana Ustaz? Misalnya ada rumah, suami istri bekerja. Ya. Rumah ini dibangun hasil jerih payah kerja suami dan istri. Enggak. Misal dulu situasinya begini, saya paham. Ya. Maka rumah ini statusnya milik suami dan istri dua-duanya. Dua-duanya juga. Dua-duanya. Tapi bapak ada di sana uangnya. Tidak ada uang bapak situ. Berarti itu rumah milik istri. Walaupun kadang-kadang atas nama entah siapa. Nah itulah yang harus diperhatikan. Atas nama itu belum tentu punya dia. Siapa yang punya barang itu ya memang yang punya, gitu kan. Kadang itu formalitas saja. Jadi kalau rumah itu dibangun,
dengan uang ibu 100%, berarti itu rumah milik ibu. Iya. Makanya ketika berumah tangga itu, barang-barang apapun, terutama barang-barang berharga, itu harus jelas miliknya. Ini punya ibu atau punya bapak. Oh. Ketika salah seorang meninggal atau keduanya meninggal, pembagiannya menjadi enak. Tapi kalau ini nggak jelas, serba nggak jelas, ini susah kita jadinya. Nah, jadi harus jelas punya bapak, punya ibu. Ini mobil, punya bapak atau punya ibu misalnya. Atau punya bapak dan ibu, berarti 50-50, setengah-setengah. Harus jelas semuanya. Rumah, tanah, atau apapun bentuknya. Emas, harus tahu sekian gramnya punya ibu atau punya bapak. Ya, jelas gitu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ayat, kita lanjut sedikit lagi Bu ya. Sampai jam berapa sih? Ya, sampai habis. Ayat yang ke-20, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Inilah pangkal masalah. Kenapa orang tidak peduli dengan yatim? Yang ada di ayat 17, kenapa orang tidak mau mengajak orang miskin makan? Ayat yang ke-18, kenapa orang itu mau makan harta yang haram? Salah satunya adalah harta warisan yang tidak dibagi dengan benar. Itu salah satunya karena ayat 20, wa tuhibbunal mala hubban jamma, karena kamu terlalu mencintai harta itu dengan cinta yang berlebihan. Ya. Mencintai harta itu fitrah. Tapi kalau sudah melebihi kadarnya itu menjadi berbahaya. Disebutkan dalam ayat yang lain, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal qanatiril muqantarah minaz zahabi wal fiddah. Memang menjadi fitrah manusia itu suka dengan lawan jenis, laki perempuan, perempuan ke laki. Kemudian suka dengan anak keturunan, begitu juga dengan harta dari emas dan perak. Itu menjadi fitrah, suka, senang, cinta dengan barang itu fitrah. Tapi apabila itu sudah melampaui batasnya, maka orang tidak akan kenal lagi mana harta yang halal, mana yang haram, bahkan mengambil hak orang lain yang butuh perhatian dan kekurangan. Jadi sumber masalahnya itu adalah hubban jamma, mencintai harta secara berlebih-lebihan. Wailul likulli humazatin lumazah. Celaka orang yang mengumpat, itu kata Allah, allazi jama'a malan wa'addadah, yaitu orang yang mengumpulkan uang lalu menghitung-hitungnya dengan keyakinan yahsabuna annahu apa? Akhladah kal apa? Allazi jama'a malan wa'addadah yahsabu anna malahu akhladah, dengan membawa keyakinan bahwasanya harta itu segala-galanya. Nah, itu yang dicela dalam Al-Quranul Karim. Tetapi orang yang memiliki kekayaan diambil dengan harta yang halal kemudian diinfakkan fi sabilillah, itu orang yang mulia, orang yang dipuji dalam Al-Quran. Jadi kata Allah, wa tuhibbunal mala hubban jamma, cinta kepada harta secara berlebihan sehingga membutakan, tidak peduli halal dan haram, menyibukkan dari zikrillah, maka itulah yang menyebabkan seseorang tidak peduli dengan orang lain, tidak beri peduli pada orang miskin, anak yatim, bahkan mengambil harta yang bukan miliknya. Baik, sampai sini ada pertanyaan lagi? Silakan. Masih ada pertanyaan ya? Ada mic tadi. Ini taruh aja. Nah, ya. Assalamualaikum Ustaz. Berkaitan dengan anak yatim, Ustaz. Kan kata Ustaz, anak yatim diberi itu kan sampai balik baru dikatakan yatim. Ya. Sementara dia sudah tidak punya bapak. Saya kebetulan punya 4 orang anak yatim. Yang paling kecil itu sekarang kelas anak ibu maksudnya? Tidak punya bapak, anak yatim. Anak orang lain? Bukan, masih keluarga, Ustaz. Oh, masih keluarga. Masih keluarga. Nah, kami ada dapat bantuan dari masjid. Biasa setiap lebaran atau 2 kali lah setahun, Ustaz. Sementara masjid di tempat saya itu Masjid Muhammadiyah yang memberikan santunan itu patokannya sampai tamat SMA. Sementara anak yatim saya sekarang kelas 2, jadi berarti belum tamat SMA, yang satu di pesantren belum. Yang terakhir baru yang kelas 6 SD. Bagaimana itu Ustaz perginya? Apa ke duafa? Apa bagaimana itu Ustaz? Haknya
Pertama, saya mempertanyakan, kenapa patokan yatim itu belum lulus SMA? Itu sama dengan patokan kelas anak di rumah sakit. Jadi kalau di rumah sakit itu disebut kelas anak kalau di bawah 18 tahun. SMA tuh Bu ya? Iya. Nah itu patokan pemerintah itu kayaknya. Dianggap anak kalau di bawah 18 Iya. tahun. Kalau pindah ke di atas itu pindah ke dewasa. Iya. Nah saya ingin bertanya, kenapa masjid itu menjadikan standar SMA itu masih dianggap yatim? Itu yang pertama. Iya. Karena standar dalam fikih bukan demikian, 15 tahun atau sudah menunjukkan tanda-tanda baligh. Iya. Nah, 9 tahunnya lah, maaf lah haidnya misalnya. Laki-laki dia betul. sudah mimpi dia, maka dia sudah tidak yatim lagi. Iya. Maka kalau ada dana bantuan judulnya yatim, maka tidak berhak lagi dia. Tapi di sini ada saya garis bawahi Ustadz, ibu beliau, termasuk saya juga seorang janda Ustadz, ibu beliau ini duafa, termasuknya jatuhnya ke duafa Ustadz. Baik, tetap dibantu tapi dalam bab yang lain. Babnya duafa atau fisabilillah karena dia belajar. Iya, betul. Nah, boleh jadi. Oh, tapi ya itu tadi niatnya apa dulu? Karena innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu pos-pos penyalurannya tergantung kepada niat. Kalau tidak cocok dia nggak yatim, dikasih anak yatim takutnya makan harta haram. Orang yang memberikan itu juga salah. Iya, Ustaz. Jadi diberikan dalam bab yang lain, fisabilillah mungkin. Ya. Atau dia dalam bab karena dia miskin, apalagi dia ada punya miskinnya itu. Iya. Tadi ada diberi dengan niat itu. Oh. Ya. Jadi berarti saya harus memberitahu ke panitia harus yang saya. Itu dakwah kita sampaikan itu. Kewajiban kita amar ma'ruf nahi mungkar. Oh iya ya Ustaz. Syukran Ustaz. Ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketika mayit itu sudah meninggal, hal yang mesti disegerakan itu adalah membagi harta waris. Ini bukan soal singgung-menyinggung, orang baru mati, baru janganlah dia pun tersinggung. Tidak. Ketika orang itu meninggal dunia, yang pertama yang harus dilakukan salah satunya ialah bayarkan hutangnya, tunaikan wasiatnya, dan bagi hartanya. Jangan dibiarkan berlarut-larut. Kalau nanti dibiarkan berlarut-larut, sampai sudah ada lagi warisan, ahli warisnya meninggal, repot pembagiannya nanti itu. Jadi caranya adalah langsung dibagikan ketika meninggal. Kalau tidak dilakukan, wa ta'kuluna turasa aklan lamma. Nauzubillahi min dzalik. Jahiliyah kita. Baik. Nah, silakan Pak. Akhirnya ada Bapak-bapak. Terima kasih Ustaz. Ini masalah warisan ini memang cukup menarik. Ada kasus ini, suami istri tidak punya anak, tidak punya saudara, artinya sudah meninggal saudara. Yang ada anak-anak dari saudara, baik suami maupun istri. Istri lebih duluan meninggal dunia, kira-kira sudah 10 tahun yang lalu. Tapi harta warisan tidak dibagi, belum dibagi atau tidak, ada entah apa masalahnya tidak dibagi. Sekarang yang suami meninggal lagi, jadi kan udah dempet. Jadi sekarang ada tuntutan harta itu dibagi. Jadi persetujuan sebelum yang telah dibuat ini baik kita bagi menurut syariat itu sudah setuju, tapi sampai sekarang masih belum dibagi. Jadi sekarang saya tanya sebagai ahli warisnya siapa? Itu yang jelas. Yang kedua pertanyaannya, kalau dibagi, tentu kondisi, kalau menurut pandangan saya, tentu kondisi setelah istri meninggal dibagi sekarang, tentu yang pertama tentu setelah istri meninggal, kondisi setelah istri meninggal, kan gitu. Artinya kondisi 10 tahun yang lalu gitu. Apakah itu boleh? Nah, itu pertanyaan saya. Baik, ada suami istri, kasusnya begini ya Pak Ibu ya. Ada suami istri tidak punya anak. Tidak, ya.
Tapi dia punya saudara. Punya saudara. Saudara. Saudara sudah meninggal, yang ada anak saudara. Yang ada anak saudara. Orang tua ada? Tidak ada lagi. Orang tuanya nggak ada. Tidak ada. Yang ada anak dari saudara. Anak dari saudara. Baik. Kemudian ini Bu, kasus realnya begini. Bapak ini sudah meninggal ya, tapi nggak dibagi-bagi warisnya. Ibu yang meninggal dulu. Ibu yang meninggal dulu. Yang meninggal duluan. Oh, terus hartanya nggak dibagi-bagi lagi. Dibagi. Kan akhirnya bapak juga meninggal. Bapak meninggal. Nah sekarang bingung nih. Ya. Ya Allah. Saya mesti buka lagi di buku fikih ini gimana? Iya, ini kasus. Harus didudukan dulu Pak. Bisa mau jawab gini Pak. Repot ini. Ya. Baik. Dan saya kira di Padang ini belum ada saya lihat pelatihan waris ya. Jarang banget mungkin ada, jarang. Harusnya ada ini pelatihan fikih waris, adain dong itu. Ya masalah ya. Sampai saya saking nggak adanya dibahas, saya pun udah lupa juga fikih waris ini kadang-kadang. Seharusnya dibahas. Silakan Pak yang terakhir Pak. Ada uni-uni Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Begini Ustaz, saya seorang istri Ustaz. Suami saya orang tuanya yang perempuan telah meninggal Ustaz. Mertua berarti? Mertua saya ya, yang perempuan. Jadi mengenai waris itu tadi di keluarga beliau 3 orang bersaudara. Satu ada seorang laki, satu ada seorang perempuan dan satu orang ayah masih tinggal. Namun ini kata Ustaz tadi disegerakan untuk membaginya. Cuman saya lihat di keluarga itu belum ada membaginya gitu. Kemarin saya dapat info dari saudara yang laki, ayah mertua saya itu bilang tidak ada, kamu tidak akan dapat warisan ini kalau saya sudah mati gitu Ustaz. Jadi mati saya dulu baru nanti bagi-bagi seperti itu Ustaz. Jadi bagaimana jadi suami saya ini cuek terhadap itu, akhirnya dia tidak peduli terhadap harta itu, malah sepertinya pergi gitu, tidak mau menyelesaikan masalah itu Ustaz. Jadi bagaimana solusinya, saya sebagai istri yang tahu ilmu ini mengingatkan suami begitu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Baik, harta waris itu dibagi berkaitan dengan si mayit yang meninggal. Tidak ada kayak mengait dia suami dia atau istri dia, tidak ada nunggu suaminya dulu meninggal lagi, tak boleh begitu. Sebenarnya begitu seseorang meninggal muslim dan dia memiliki harta, dibagi walaupun 1 perak. Dibagi segera. Terus kalau bapak mertua ibu bilang tadi nggak ada pengaruhnya, kamu dapat juga nggak apa-apa, nggak dapat apa-apa dari harta, salah juga. Karena kan suami ibu anak laki-laki dari ibu itu kan mertua. Sedangkan mohon maaf, kalau suami ibu meninggal, ibu dapat bagian dari harta waris suami. Ada jatahnya juga sebenarnya itu. Nggak salah kalau mengatakan bahwasanya kamu wahai menantu perempuan pun tidak dapat apa-apa, salah. Dapat juga pengaruhnya juga gitu kan. Jadi kalau tapi dalam kondisi suami ibu meninggal gitu, kondisinya begitu. Jadi harusnya kita yang tahu, ibu yang tahu sekarang, sampaikan dengan baik kepada suami. Itu zalim pada si mayit kalau hartanya tidak dibagi itu. Nanti kalau sempat pula bapak meninggal, pembagiannya bakal repot. Ya. Bakal repot. Jadi harus dibagi sekarang. Ya. Bukan kita cangok bitih, bukan. Ini bukan masalah kita girang banget lu bapak meninggal gitu, bukan gitu. Senang banget pengen dapat uang ya gitu. Bukan masalah itu. Ini masalah halal dan haram. Ketenangan si mayit di alam kuburnya. Masalah hak yang bukan hak yang harus ditunaikan pada pemiliknya. Harta haram yang mesti dihindari, kesalahpahaman yang mesti dihindari. Itu masalah begitu, bukan karena kita cangok pitih, bukan. Baik. Makanya dari awal-awal Pak Ibu, mohon maaf, Bapak Ibu harus punya pendidikan di keluarga tentang hal-hal waris ini, masalah waris ini. Jangan kita memasukkan hukum selain hukum Allah soal harta waris ini.
Jangan main baper, main perasaan, bawa perasaan soal ini. Bahwasanya harta waris itu mesti dibagi sesuai dengan syariat Islam. Ketika si mayat sudah meninggal dunia, sudah dikuburkan, segera bagi sudah. Tidak ada tawar-menawar di situ. Baik. Bahwasanya satu-satunya hukum yang kita gunakan itu hukum Allah. Dan tidak ada hukum dalam Al-Quran, perhatikan Bapak Ibu, tidak ada hukum dalam Al-Quran mengenai sesuatu yang sangat diperinci kecuali hukum waris. Solat tiang agama, Bu, rukun Islam kedua, tidak disebutkan rakaatnya tuh. Zakat, haji, umroh tidak disebutkan secara detail. Tetapi kalau masalah pitih, hutang 1 halaman lebih. Al-Baqarah 282. Kalau masalah waris disebutkan persenannya, 50%. Ya, sudusnya, sumunnya, 1/8-nya, 1/6-nya, 1/4-nya, 1/2-nya itu disebutkan dalam Al-Quran. Itu indikasinya apa itu? Indikasinya akan ada orang yang tidak peduli dengan harta waris itu. Sehingga harus dijelaskan supaya tidak konflik, sumber konflik kadang-kadang. Supaya tidak berkonflik dijelaskan secara detail. Al-Quran tidak hadis lain. Al-Quran berapa bagian-bagiannya. Baik, saya kira cukup. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan depan datang lagi Bu ya. Besok aja ya. Kami depan jauh. Kami orang jauh Tanjung Pinang jauh. Oh iya. Kita lah